Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi farrada shauma fi syahri Ramadan wa anjala fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samiil alimi minasy syaithanir rajim. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Surat Al-Hasyr, surat ke-59 ayat ke-7. Ibu-ibu, ikhwatu iman, jamaah taklim, manusia cahaya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam firman Allah, tepatnya surat Al-Hasyr ayat ke-7, di sana ada penjelasan. Wa ma atakumur rasul fakhuzuhu. Dan apa-apa saja yang datangnya dari Rasul, fakhuzuhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu, dan apa-apa yang dilarangnya, fantahu, tinggalkanlah. Berangkat dari firman Allah ini, dalam urusan ibadah, orang Islam tidak boleh mencampur adukan dengan kebiasaan, dengan adat, apalagi dengan budaya. Yang namanya ubudiyah, rujukannya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu tidak boleh beramal karena dasar kebiasaan, karena orang tua sudah seperti itu, karena lingkungan tos model gitu, tidak boleh. Jadi uih deui ieu teh amalan teh dicontohan ente ku Rasul. Kalau Nabi tidak memberi contoh, maka jangan pernah kita memaksakan diri. Jika itu kita lakukan, maka itu tergolong melanggar. Dalam bahasa agamanya disebut bid'ah. Bid'ah teh mengada-ada dalam urusan ibadah yang Nabi sendiri tidak laksanakan. Walaupun nuansanya sudah nuansa ibadah, tapi lamun Nabi to nyontohan, urang entong pipilueun. Contoh ya contoh. Seperti menjelang Ramadan, 1 minggu sebelum Ramadan, kota Bandung nyaris penuh sesak. Pendatang dari Jakarta, dari Bogor, dari mana-mana sararumping ke kota Bandung karena mereka berniat untuk ziarah kubur. Bahasa Sunda nate naon? Nadran. Selain nadran naon namina? Nyekar. Nah gitu. Semohon pulang ke kampung, pinuh di Bandung. Jadi heureun. Tah. Apakah ini sunnah? Jawabannya tidak. Apakah ziarah kubur tidak boleh? Jawabannya boleh. Tetapi jangan
Di satu sisi ziarah kubur itu sunnah, tetapi dalam waktu penetapan pelaksanaannya diada-adakan. Kedah ngantos arek Ramadan karap ziarah. Setelah Idul Fitri tanggal 1-2 nembe ziarah. Ari kamari kamarana wae. Kan gitu lin. Semua. Nah, di sini kita harus bijak, tidak boleh ekstrim, teu menang galak. Mengapa itu terjadi bahkan nyaris sudah membudaya? Karena saya meneliti ini lebih dari dorongan psikologis. Rasa rindu yang tidak tertahankan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Maaf, misalnya ibu suami sudah dipanggil Allah. Menjelang Ramadan teh emut. Biasana si bapak teh sok aya Ramadan. Biasana Idul Fitri urang babarengan jeung si bapak. Kangen, rindu. Nah, dorongan psikologis itulah yang membuat umat Islam serentak menjelang Ramadan nyekar. Gitu dongengna teh. Semuhun ngaragancang ieu. Gitu. Ngabring ke kampung. Yang tidak boleh lamun terbalik doraka. Nah, itu yang tidak boleh. Kalau saya tidak ziarah kubur sebelum Ramadan, kalau saya tidak ziarah kubur pada saat hari tanggal 1 Idul Fitri, maka ini akan berdosa. Itu yang dilarang. Ziarah kubur mah kapan saja, kalau kita rindu. Yang bagus mah entong bareng jeung batur heureun moal tumanina ziarahna. Mari kita lihat lebih jauh ya. Yo ibu, ziarah kubur itu awalnya dilarang. Awalnya dilarang oleh Nabi teh. Nabi bersabda, kuntu, kade kuntu lain kunti. Kuntu, dahulu aku, kata Nabi ya, nahaitukum bi ziyaratil kubur, kalian untuk ziarah kubur. Awalnya ziarah kubur itu dilarang. Mengapa dilarang? Karena pengaruh budaya jahiliyah masih kuat. Masih kuat. Kalau ke makam kadang-kadang sok ngajak ngadongeng nu maut. Ayeuna aya kene henteu? Aya kene ayeuna? Aya. Komo sinetron mah. Beuh. Lihat di sinetron. Kalau datang adegan ziarah kubur di sinetron mah nu hirup teh ngadongeng ka nu maut. Assalamualaikum ma, bagaimana mama kabarnya? Kumaha lamun dijawab di jero kubur? Gitu. Semuhun pasti kabur. Bu, sampai di mana bieu? Ziarah kubur. Itu budaya jahiliyah, tidak boleh ngajak ngadongeng kanu mau, tidak logis, tidak logis. Siga nu lieur. Kemudian menangis histeris. Menangis histeris di depan makam, haram tuh hukumnya. Tekenging cecerikan leuwih teuing. Tapi bukan berarti tidak boleh menangis. Menangis mabok. Yang tidak boleh histeris, berlebihan. Kalau suami ibu dipanggil Allah, papi, tak gitu. Manggil. Mama hasa tengeuna hirup nyaliratan papi. Jadi geus ngagowak, ngadongeng deui.
Biasana aya papi maregreg mamah teh. Papi tos teu aya. Nah, itu sudah jahiliyah, tidak boleh. Ai ceurik wungkul mah kenging. Da kudu ceurik ibu. Lamun ibu ditinggal maut ku salaki kudu ceurik. Itu kumaha? Mohon. Enco, biar aku aya cerik acoh. Di mana-mana cerik mata acoh. Lalaki ge sami, cerik mah cerik, betul make acoh. Walaupun salaki galak oge lamun maut kade entong aya alhamdulillah. Siap-siap paeh kadinya. Lain tiba heula maneh. Teu meunang. Tidak boleh. Teu meunang salaki galak pas paeh teh rasakeun sia. Teu meunang. Kudu aya sedihna. Oh. Kemudian ibu, setelah umat Islam dianggap stabil akidahnya, semakin kuat imannya, Rasul lanjutkan sabdanya, ala pajuruha, silakan sekarang kalian ziarah kubur, silakan cek Nabi itu. Tapi kita jangan lupa ada 3 tujuan dasar ziarah kubur. Ayat 3 yuk. Semohon. Bu. Ayat sabaraha? 3. 3 naon? 3 naon? Tujuan ziarah kubur. Yang pertama, tujuan ziarah kubur itu adalah tazkiratul maut, mengingatkan kita tentang kematian. Ya Allah, ya si fulan dulu sok babarengan ke majelis taklim sareng abdi. Udari ider kadi itu kadi, ya Allah jeung abdi babarengan. Ayeuna tos aya di alam kubur. Berarti abdi oge dina hiji saat bakalan maut. Tak itu ibu. Merenung, tadabbur, tafakur. Kalau di depan makam merenung, ieu nu aya di jero kubur teh baheula hirup siga urang. Berarti urang ge bakalan maut. Pulang dari ziarah kubur muncul semangat ibadah. Itu tujuan yang pertama. Tujuan ziarah kubur yang kedua, tazkiratul akhirat, mengingatkan kamu tentang kehidupan akhirat. Diharapkan kita terbangun kesadaran bahwa di dunia teh hirup moal salamina. Sekedapnya punten. Proyek ya. Punten. Mohon. Bisa di WA dulu, saya sedang ceramah ya. Iya, enggak sejam lagi aja nanti saya telepon Iya ya. ya, mohon ke abdi kontak baliknya, mohon. Ya nuhun Pak Haji. Make aduh. Sakitu lalaki deh. Yang telepon tadi Ketua PHRI Jawa Barat, Bapak Herman, nu gaduh hotel Cihampelas. Biasana sok ngundang acara buka bersama. Gitu. Tahun kamari manang kurep teh aya nu ngundang. Ayeuna mah alhamdulillah aya getihan ayeuna mah. Kamari mah getihna bea. Kade lamun ceritong ditahan bisi ngejepret tihanam.
Kita lanjut. Ya. Dan ngasuh ibu-ibu mah kudu tenang. Tong rusuh. Nah, kadang-kadang tesok hese inget gancang poho kan gitu. Kudu lalaunan gitu. Komo ieu mah Ramadan cai deui. Urang lanjutkeunnya. Yang kedua, tujuan ziarah kubur itu mengingatkan kita tentang kehidupan akhirat. Ingat ibu, di dunia ini tidak lama. Masya Allah, paling lami ge 60-70 jatah hirup teh. Umur teh paling panjang 67. Ada yang kurang dari 60 maut. Ada yang lebih dari 70 tahun hirup kene. Illa qalil mung saeutik nu maot umur di atas 70 ngan saeutik nu hirup kene. Nu maot tiba dihandap 60 saeutik. Rata-rata maot teh 60-an. Keeng urang teh lamun sudah melihat itu teh keeng. Apa Indonesianya keeng itu? Keeng. Ini hebatnya bahasa Sunda ini. Sulit di Indonesia kan si keeng teh. Keeng itu keeng. Susah si keeng. Susah di Indonesia kan si keeng mah. Nah, hanya mama teh meni keeng. Tak keeng itu orang Sunda sendiri tidak bisa menjelaskan. Pokoknya itu lebih merupakan perasaan si keeng teh. Keeng tak gitu. Dah, ibu, bapak, makanya jangan terlalu haus dengan dunia. Jangan diberdaya oleh tipuan dunia yang mengakibatkan kita lupa menyiapkan bekal akhirat. Allah, saya punya jamaah tadi malam dipanggil Allah. Tadi subuh jam 7 dipanggil Allah. Sakitu orang kesehatan, sakitu orang medis. Dia para medis di kedokteran gigi meureun terhimbas ku virus meureun. Wallahu a'lam, pokoknya mah maot kitu. Mangka dingora keneh. Jeung geulis. Da abdi mah lamun nu geulis mau teh sok manglebarkeun. Duka. Da abdi mah lamun aya nu geulis mau teh sok manglebarkeun. Nu goreng kumaha Ustaz, nu gorengkeun we antum nu goreng. Harai Bu, harai ah. Bisi kasinggung gitu. Sampai di mana baca? Siap-siap, semangat, kumpulkan berbagai amal ibadah. Terlebih di bulan Ramadan itu ibarat sebidang tanah yang amat subur. Lebih kualitasnya dari tanah Lembang. Lamun diistilahkeun tanah mah Pancau Lembang teh ngeunah. Saya kalau ceramah di mana-mana pun ternyata kalau ceramah ke daerah Sukajadi ke atas Culang Cileng teh dengan tukang cau. Karena saya suka cau Lembang yang burik-burik teh eta. Bintik-bintik. Mantap. Pulen tapi tong nu koneng gitu. Kudu nu keur mangkal-mangkalna. Ente cau teh jelema. Nu mangkal masuk rada beda gitu. Sampai di mana beda? Nah, gitu. Dan saya sudah hafal jarak jauh, sudah hafal saya. Wah, cau alus. Hafal abdi mah. Dah sering. Dah bahkan abdi tukang udar-idar kemana-mana. Se-Jawa Barat teh. Kalau keluar kota yang saya pelong itu cau tanduk gitu. Terutama Sukabumi, jerona beureum. Mantap gitu. Cau nage beureum barang Sukabumi mah. Komo jelemana. Ya, urang lanjutkan Ibu.
Ya. Kemudian yang ketiga, tujuan ziarah kubur adalah wa'uduhu, ngadoakeun yang kita ziarahi, mendoakan. Kade, jangan terbalik. Jangan kita minta didoakan kuno maut. Siapapun yang meninggal tidak akan bisa memberikan apapun kepada yang hidup. Justru yang mati menunggu doa dari yang hidup. Itu sebabnya ibu kalau ke makam jangan banyak ngahuleng. Langsung berucap, Assalamualaikum akhlad diyar. Tak gitu. Keselamatan, kesejahteraan untuk kalian wahai penghuni kubur. Minal mu'minin wal muslimin. Dari yang beriman, dari orang-orang orang di luar Islam terdoakan. Dan kita tidak boleh berkata kalau ke makam, Assalamualaikum akhlad diyar, Assalamualaikum akhlad diyar, minal mu'minin wal muslimna. Tadi disebutkan, bilih ayat di area pemakaman itu orang-orang di luar Islam, berarti mereka ikut terdoakan. Kalau itu terjadi, hukumnya haram. Haram hukumnya orang Islam mendoakan orang mati yang bukan Islam. Haram. Mana dalilnya? Surat At-Taubah. Surat apa? Surat At-Taubah itu surat kasabaraha? Ke-9. Ayatnya ayat 113. Surat At-Taubah ayat 103. Terus dicatat. Cacat weh heula. Nu penting buku ibu pinuh. Gitu. Arek di Korean deui di imah mangga, arek henteu mangga. Daripada ngagambar gunung. Catat surat At-Taubah 103. Maka lin nabi wallazina amanu. Tidaklah pantas orang yang beriman, tidaklah pantas seorang nabi dan orang-orang yang beriman ayastaghfiru lil musyrikin, memintakan ampun kepada orang yang mati dalam keadaan musyrik. Musyrik teh orang yang waktu hidupnya bukan Islam, musyrik. Nasrani, musyrik. Yahudi, musyrik. Majusi, musyrik. Kalau di Indonesia Majusi itu Hindu dan Buddha. Semohon. Termasuk Syiah itu. Syiah itu bukan Islam. Kade yo. Jangan tertipu dengan casing, pakai sorban, ngukut janggot. Walaupun dia berkata Assalamualaikum. Kade, Syiah itu bukan Islam. Dia itu produk Yahudi untuk merusak Islam atas nama Islam. Al-Islamu mahjubun bil muslimin. Dan dia menghina sahabat Nabi, menghina istri-istri Nabi. Siti Aisyah disebut pelacur kumanehna. Abu Bakar Siddiq manusia yang dimuliakan Allah, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan disebut sebagai pengkhianat. Dan mereka membolehkan nikah mut'ah, nikah kontrak. Sepeting menang, dua peting menang. Asal komitmen antara diminhum sama-sama ridho. Sok oke. Bagaimana kalau kita nikah semalam? Boleh lah. Si lelaki nak sering nikah mut'ah dijamin masuk surga. Perempuan yang ridho di mut'ah di surgaun. Cek manehna. Padahal dalam Islam nikah itu sesuatu yang mulia. Jangan dipermainkan. Hanya sekali seumur hidup, kematian yang memisahkan. Itu konsep saya. Cinta akan ke neng sehidup semati, neng mati akan milari deui. Gimana Bu? Mohon sehidup semati, neng mati akan milari deui. Itu.
Kiraku ngaduda atuh. Embe oge eueuh bikang lieur embe. Komo ustaz sanes embe. Ustaz juga manusia. Perlu. Nabi Adam juga di surga Allah awewe mangahulang. Saat tingali. Kurang apa di surga? Di surga kurang apa Nabi Adam? Tapi kalau tidak ada perempuan ngahulang, akhirnya diciptakan makhluk Siti Hawa. Sempurnalah hidup. Makanya laki-laki tolong jaga perempuan. Perempuan itu membuat indah kehidupan. Semohon. Tapi sebentar wisma hiji we heula. Sampai di mana bisa? Mendoakan lain hiji heula. Mendoakan. Jadi ke makam teh kudu ngadoa. Punten, bilih aya yang terbiasa keliling ziarah-ziarah kubur, ke makam-makam orang yang dianggap keramat, orang-orang soleh, obrang abring, 2 bus, 3 bus, 7 bus, 20 bus. Saya lihat waktu pulang dari Cililin, di gerbang pintu tol Padalarang ada 10 bus ngantai jam 2 malam. Saya pulang ceramah malam-malam itu. Saya lihat ini kelihatannya mau umroh gitu ya. Mau umroh cek abdi teh. Tapi kuring sok hayang terang. Cek abdi ke supir teh. Kang pepetkeun heula. Abdi bade cumaros dia bade ka mana? Saya tanya. Punten, ieu bade ka mana? Wengi-wengi kieu bade ziarah, Pak. Ka mana? Ke Demak. Ziarah ka saha? Ke Sunan Anu. Jadi yang dikunjung itu Sunan Wali. Teu meunang nguping nami wali diberi. Wali songo, wali kelas, wali murid, wali hakim. Didatangan. Masya Allah. Sabaraha ongkosna? 350.000. Ieu seragam mohon menang meser. Lamun teu gaduh atos kumaha tiasa dicicil cenah gitu. Dan maaf kebanyakan yang ikutnya itu ibu-ibu. Dan itu ada yang pasea jeung salaki saacan ada. Karena menyangkut biaya. Bapak geus pensiun, si emak udar-idar wae. Sakitu pasea jeung salakina. Saya menyayangkan kalau ziarah kubur mah bukan orang yang belum kita kenal. Harus orang yang betul-betul kita kenal. Makam indung, makam bapak, makam saudara, si Nini, si Aki, puguh eta mah. Orang yang berjasa dalam hidup kita adalah orang yang mengandung kita. Mengapa orang yang tidak kita kenal kita datangi pakai duit segala rupa? Nah, ini yang harus kita luruskan. Mohon. Jeng, saya tanya apa tujuan ibu ubrang abring kali itu 10 bus teh? Milari barokah. Apa arti barokah, Bu? Pokok nama barokah. Padahal barokah teh manfaat. Manfaat keur nu ziarah, manfaat keur nu diziarahi. Saran saya, ini mas saran saya, jangan makam orang yang tidak kita kenal hayo didatangan, ari makam indung bapak sorangan ditinggalkan. Ibu saya sudah tidak ada. Kalau bapak saya 87, toh ayunan. Karena dia mantan tentara, masih rada gagah kene. Aja nage tarik kene aja nage. Bari jeung ngebebergek aja wah. Pret hitut. Dari geus aki-aki mah ajan teh sok hitut wae. Allahu Akbar pret. Allahu Akbar pret. Ini ada yang bertanya ke saya, Ustaz, ibu tadi sholat taraweh bareng dengan Ustaz. Tadi hitut seetik Ustaz. Batal ente. Cenah cek si ibu teh.
Saya lihat ibu berapa tahun umurnya? Sampai 70 genep. Ngan tadi ibu asa hitut seetik. Waduh, saya tidak mendengar bu, ibu hitut. Cuma kalau untuk kejelasannya, ibu harus jujur. Ibu kerasa tidak? Kerasa hitut namina. Sebab komponen hitut matilu nya hiji kerasa ker yang bersangkutan, kerasa. Kedua, terdengar. Ketiga, terambe. Terambe. Jadi terdengar, terasa, terambe. Salah satu ada hitut namina. Lamun tilu na aya bekok ngaranna. Sanes diborong karena melengkapi semua komponen. Lamun seetik dah gitu. Saya bilang, Bu, ari ibu memang itu mah penyakit, ken bae ibu mah tesawios. Sebab yang pikun mah gitu. Sok itu tersadar, nu pikun mah. Dan yang pikun mah tidak wajib sholat. Kade, kalau kita punya orang tua sudah pikun, jangan dipaksa-paksa. Mak sholat mak. Sok diwudukeun, sok digerakkan ku abdi. Teu aya, nu pikun mah bebas. Kembali kepada anak-anak. Semohon. Saya kalau pulang ke kampung, saya sebenarnya nggak punya kampung, nggak lahir di Jakarta. Ibu saya Jakarta. Orang tua ibu saya yang perempuan Kuningan, Ciawi Gebang, yang laki-lakinya Bogor. Bapak saya orang Biren, indung bapana orang Biren. Jadi kuring aya darah Sunda jeung darah Aceh. Mung jiwa abdi jiwa Sunda. Karena saya resep di Sunda. Kok mau dahareunana? Sampai saya cengek dan sebagainya. Lanjut ya. Jadi temenang ngodengeng dahareun keur kieu mah. Jadi hayang balik. Sekedap. Jam seberapa? 10 masih aya napas. Saya ditunggu oleh Pak Gubernur hari ini. Ditunggu Ustadz sebelum zuhur, saya tunggu di Gedung Sate. Duka bade naon lah, mere duit juga nama. Sigana mere. Ari abdi mah oke wae lah. Oke wae abdi mah. Asal jelas gitu. Yuk. Berdoalah. Assalamualaikum akhlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'allahikum nas'alullahu lana wa alaikumul afiyah. Yang baca doa kalau rombongan saurang we entong kabeh ganeng. Saurang we dikomandoi. Model urang salat di perjalanan, ibu misalnya ke Pangandaran sabus. Pan kalau salat teh kudu aya nu azan, kudu aya nu qomat. Nu azanna saurang, nu qomatna saurang. Entong kabeh milu qomat. Paborit kadang gandeng. Kemudian kalau kita membaca doa sepanjang makam, itu ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia sangat berterima kasih. Dan mereka akan berucap amin, amin, entong eureun. Jadi nu mau teh kalau yang datang ziarah berdoa dia mengaminkan. Amin, entong eureun. Kami haus doa. Bisi terpercaya sok gerak. Dipayun kayak ku abdi didoakeun. Butuh doa nu mau teh. Lain di pelong segar rupi. Nah, yang jadi persoalan sekarang banyak hal-hal yang tidak Nabi contohkan ketika kita ziarah kubur. Contoh, mawar, bawa air mawar. Anak 10 botol banjur semua. Padahal tidak menolong. Air apapun tidak menolong. Sekali lagi yang ditunggu orang mati dari yang hidup adalah doa. Makanya ibu langsung menghadap kiblat, karena mayit posisinya menghadap kiblat, berarti orang aya di tonggongna.
langsung berkata, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Naon wae hamdalah yang bisa apa? Lengkapi salawat. Lengkapi salawat, langsung berdoa. Ya Allah, di alam kubur ini ada bunda hamba yang melahirkan hamba, yang menyusui hamba, yang menghangatkan masa-masa kecil hamba, ya Allah. Jadi berdoa teh dialog ngobrol ke Allah. Bari ceurik eta teh. Teu meunang bari ceurik kade. Rabbana hatina dikepret ku malaikat. Berdoa mah kudu bari ceurik. Semua. Harinya itu seri serangan. Gitu. Sampai di mana beta? Sampai di mana beta? Berdoa pakai bahasa sendiri. Tidak perlu berdoa pakai bahasa Arab bari jeung teu ngarti. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ditanya, naon artina? Teuing aing. Yang bagus berdoa menggunakan bahasa yang kita pahami, dan itu lebih menyentuh, lebih memancing psikologis, menangis kita. Saya oge ustad ngadoa di makam indung maka bahasa sendiri, bahasa Indonesia, bahasa Sunda boleh, dah semua bahasa dari Allah. Semohon sok foto heula. Sampai di mana bete? Berdoa jangan sebentar kade. Berdoa teh paling seetik 30 menit. Jangan jauh-jauh dari Bandung ke Ciamis ngadoangan 5 menit. Tenang karunya indung teh nguslami tara ka dieu sekali ka dieu ngan 5 menit. Apalagi dari Bandung ke Ciamis jauh teuing. Leres? Bu, saya ingatkan, jangan pernah menginjak-injak badan makam. Jadi badan makam itu menang ditijak-tijak. Kecuali kalau darurat pisan. Melangkahi darurat bang boleh. Kumaha? Mohon mangkana, entong bareng jeung bacur. Heureun tak gitu. Ke bacur balik urang karek datang. Itu posisi makam teh jadi rapat-rapat sumuhun tak eta kalau sengaja mah teu meunang haram. Maaf orang yang menginjak badan makam termasuk yang melangkahi dengan sengaja itu bakalan dibanjur ku seuneu di akhirat. Sumuhun komo diuk bari hitut, wah bahaya. Makanya penataan itu harus dilakukan. Nuhun. Dan makam itu tidak perlu tinggi-tinggi ya. Tidak perlu ditinggi-tinggi, di gunung-gunung. Ini tidak ada contohnya makam di gunung-gunung. Yang sieuna nu hirup eta teh. Harusnya sejengkal saja, Bu. Ya paling tinggi sebatak lah ya. Jadi tingginya makam sebatak, diratakan di atasnya, lalu tinggal pilih 2 pilihan. Satu ditaburi kerikil bersih atau ditanami rumput-rumput yang bagus. Rumput Jepang, rumput naon lah naminanya. Nah, nisannya batu nisan jangan yang berdiri, Bu. Nisannya yang tidur. Tulisan di nisan jangan banyak-banyak. Nama, bin, tanggal lahir, tanggal wafat. Tidak perlu hobi dan nomor handphone. Arek naon di makam aya nomor handphone jeung hobi segala. Memang di alam kubur aya jaringan. Allah. Bu, lanjut. Kita buka tanya jawab di seputar soal kubur. Sayanya capek. Dari subuh pidato terus gitu. Sok, kita sampai 10:30. Saya persilakan ibu-ibu yang ingin bertanya minimal di seputar materi bahasan bab ziarah kubur, maksimal boleh
seputar amaliyah ibadah saum. Amalan-amalan saum silakan tanya. Contoh ya, sekedap. Contoh, apakah boleh di siang hari Ramadan mencicipi masakan? Tuh, contoh ya. Jawabannya, Nabi tidak pernah menghadapi sikap ibu-ibu di zamannya bertanya tentang mencicipi masakan. Ibu kalau mau masak di bulan Ramadan, tolong pakai feeling dan pengalaman. Sudah berapa tahun ibu memasak? Pira kucan apal kene. Sekarang satu masakan 3 letak. Satu masakan 3 letak. 5 masakan 15 letak. Keluar di dapur cengar. Silakan ibu, mohon, silakan. Oke. Mangga. Oke, cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, tadi saya dengar Pak Ustadz menyatakan bahwa orang pikun tidak diwajibkan untuk sholat. Sumun, ibadah. Setahu saya, sholat itu adalah wajib dalam keadaan apapun. Nah sekarang saya pengen tahu dalilnya mana Pak Ustadz kalau memang orang pikun itu diwajibkan untuk sholat. Jadi kembali ke anak kecil tadi Ustadz bilang seperti itu ya. Iya, saya mohon penjelasannya. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wala taqrabus shalah ila kuntum mala taqalun. Janganlah yang mabuk itu mendekati sholat atau mendirikan sholat sampai dia paham apa yang dia ucapkan. Jadi dari ayat ini dikiaskan, orang ketika pikirannya sudah tidak senormal dahulu, seperti anak kecil yang belum balik, kemudian orang yang sudah pikun, yang tidak lagi tahu apakah ini zuhur atau asar, apakah ini maghrib atau isya, itu sudah diambang kembali menjadi pikiran anak-anak lagi. Maka ulama-ulama mengkategorikan mereka sudah bebas dari kewajiban ibadah dan tidak perlu dipaksa-paksa. Kalau yang sudah pikun, no mabok, no pikun, no koma, no pingsan, wanita haid, kemudian yang gelo itu tidak wajib ibadah. Kumaha? Kumaha? Orang hamil mah itu wajib. Orang hamil mah wajib sholat. Oh saum. Orang hamil mah boleh saum, boleh tidak saum. Yang hamil. Orang hamil, orang menyusui, ibu yang hamil dan ibu yang menyusui, dia boleh pilihannya dua. Boleh saum, boleh tidak saum. Ketika dia tidak saum, cukup membayar fidyah. Tidak perlu ada tambahan dibayar hutang di luar hari Ramadan, tidak. Cukup satu saja. Cukup membayar fidyah. Nu hamil, tahun sekarang hamil, teu kudu saum. Tahun depan hamil deui, teu saum deui. Tahun hareup hamil deui. Sok wae kikituan. Ari teu era mah. Itu ibu. Jadi kalau orang tua kita sudah 90 tahun, 80 tahun lebih misalnya, dimukena ceureun-eureun, salat deui, entong dicarek. Jangan ditegur. Kalau ada orang tua kita sudah tidak lagi paham, itu salat naon, keun bae antep bersyukur punya orang tua pikun beki salat, bersyukur. Daripada punya kolot beki ulin. Pan aya nu pikun, ada yang pikun beki ulin. Ngabring ke mana? Si mah ke mana? Leungit. Ka alun-alun. Pan aya nu pikun kitu. Makana lamun orang punya orang tua pikun beki salat, alhamdulillah. Keun antep, arek sabaraha kali oge antep, gage capek sorangan.
Sok, siapa lagi? Mohon, sok. Waalaikumsalam. Tentang biara Pak Ustaz, Sumohon. yang sudah kebiasaan, sudah tradisi. Mohon. Jadi kalau seandainya ada saudara atau orang meninggal di hari ketiga